Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuk Dinda, NIM saya 0101182085. Saya mahasiswa KPIB semester 7 dan ini merupakan tugas praktek retorika dakwah saya untuk ujian saya. Dan kali ini bertemakan tentang pemberdayaan masjid dan ekonomi Islam, ekonomi syariah. Dan langsung saja puja dan puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan agar saya dapat mengisi tausiah singkat saya kali ini. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menarik tangan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan saat ini. Para hadirin wa hadirat sekalian, dimana sebagai umat Islam masih berpaham jabarnya atau pasrah para pemuka agama dalam ulama harus mengajarkan pentingnya kerja keras dalam kehidupan seperti yang dicontohkan para nabi. Dan aktivitas ekonomi di masjid secara syar'i yang dilarang adalah transaksi jual beli di dalam masjid. Dalam acara yang diikuti pemuka agama dari pusat dan di suatu daerah, misalnya sejumlah narasumber dan pelaku pemberdayaan ekonomi umat yang dihadirkan antara lain seperti Persatuan Islam, Wirausaha Muslim lokal, dan takmir masjid lainnya Ikhlas Jati, misalnya dari suatu daerah, dan suatu persis dalam paparan yang menguraikan kiat pengembangannya udah hanya dengan model untuk umat dan untuk umat setiap permodalan, dan pengembangan usahanya dengan modal dari umat dan untuk umat ini. Setiap permodalan ini dihimpun dari umat, dikelolakan oleh umat dan untuk kepentingan umat, di bawah koordinasi jamiah oleh Persatuan Islam. Dan yang dimana perekonomian ini yang katanya itu mulai dihimpun oleh tahun ke tahun, dan tempat usaha melalui pola kemitraan, dan dimana ini adalah modal bersama-sama memegang amanah umat Islam. Dan alhamdulillah yang kata itu semua berjalan dengan lancar, dan dimana dari dana tersebut ada suatu masjid itu mereka berinvestasi dalam berbagai sektor, mulanya penyewaan ruangan usaha, perdagangan barang, dan dimana semua itu menghasilkan dana yang untuk dikelola untuk keperluan masjid. Dan dimana kita mencontohkan misalnya usaha persis dalam bidang perdagangan sesuatu itu, dan nanti dengan modal misalnya 100 juta itu mereka akan mengelola berbagai omset itu dengan keperluan untuk masjid, seperti membeli sajadah dari masjid, Al-Quran, mukena, atau lain sebagai halnya keperluan untuk masjid. Dan di beberapa masjid peninggalan sejarah Islam, masjid yang selalu berdekatan dengan pasar, dan ini menjadi contoh bahwa masjid itu harus memiliki fungsi ekonomi, yang dimana apalagi menjadi sudah punyanya basis jamaah, dan itu harus diperhatikan akses pengembangan ekonominya, bukan hanya ibadahnya. Dan jangan sampai sering menjadi gimana ya saya katakan itu, sering ke masjid malah yang kondisi ekonominya berat dan tidak ada upaya kolektif jamaah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan untuk itu juga contohnya ada masjid yang sudah ada menyewakan halamannya untuk ATM, kemudian ada pula beberapa masjid yang sudah punya koperasi syariah untuk jual beli barang maupun simpan pinjam. Bahkan beberapa masjid sudah memperhatikan kondisi kesejahteraan jamaahnya. Namun memang posisinya masih sangat kecil dan sehingga harus diekskalasikan semakin besar. Potensi kolektif ini kekuatan jamaah masjid sangat besar, dan menambahkan banyak masjid dibangun dengan megah namun masih disayangkan apabila tidak diikuti dengan membangun perekonomian masjid tersebut. Dan sangat disayangkan pula lah, pada hakikatnya Indonesia adalah suatu negara dengan jumlah medium terbesarnya ini di negara ini, jumlah masjidnya itu yang sangat banyak. Dan sejatinya jumlah masjid itulah dengan muamalahnya yang benar itu kita akan menciptakan generasi muda Islam yang dimana beriman dan bertakwa, dan akan melanjutkan ekonomi Islam, dimana dengan cara mengelola masjid tersebut secara islami. Dan mungkin itulah yang dapat saya sampaikan tentang menjaga pemberdayaan ekonomi pada masjid
Apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.